Ternyata di website LPDP nih udah keluar ya jadwalnya ya. Selama 3 hari ke depan teman-teman juga bakalan mengikuti tes seleksi substansi akademik. Oleh sebab itu, selagi kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, kita mau melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat sekali. Nah, jangan lupa buat disiapkan catatannya, alat tulisnya, juga semangatnya, dan cari tempat yang nyaman. Materinya bisa terserap dengan baik. Oke, tanpa berlama-lama, kita mau bahas soal komparasi kuantitatif dan kecukupan data dengan pembicara yang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya dalam mengerjakan soal-soal substansi akademik ataupun tes intelijensia umum ataupun tes semacamnya. Oke, kita sambut pembicara kita, Kak Bagus. Halo, Halo, Kak Bagus. halo teman-teman semuanya, selamat sore, selamat nanti waktu berbuka puasa ya. Puasa hari Iya, berapa ini? 4 ya? 4 ya? iya, Hari keempat. 4, betul. Iya, Kak Martin. Jadi kegiatan sore hari ini kita Mhm. rencana membahas terkait dengan persiapan teman-teman. Besok kan banyak yang mau TBS nih. Iya, betul. 27 juga sudah ada yang dapat jadwal gitu kan. Iya, benar. Eh, Persiapannya semoga sudah agak-agak lama gitu ya. Jadi prepare-nya sudah agak lama. Artinya juga sudah banyak tabungan-tabungan materi yang sudah disimpan sehingga besok tinggal ketika perang sudah bisa bertanding Siap. dengan maksimal dan endingnya lulus gitu ya harapannya. Amin. Kalau dilihat dari antusias tadi Kak Martina sudah sempat menyampaikan bahwa antusiasnya Mhm, tinggi sekali. Memang benar betul. ketika setiap hari di aplikasi CAT yang kita share ke teman-teman linknya, kemudian teman-teman yang login ini tiap harinya cukup banyak gitu, lebih dari 40. Lebih dari 40 peserta dengan nilai yang cukup variatif gitu, ada juga yang nilainya sudah mendekati sempurna gitu. 80 ke atas, 90 ke atas, kalau skala 100 gitu ya. Ada juga ketika kemarin kita bikin skala 300 diposisikan seperti soal TBS gitu, yang nilainya sudah di atas 240 juga sudah ada beberapa orang gitu. Artinya kan memang persiapan perangnya sepertinya sudah siap sekali gitu ya. Namun masih ada Iya. beberapa juga siswa yang nilainya masih di bawah setengah gitu, di bawah setengahnya gitu. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu besok ketika bertanding, ketika tes beneran bisa Malah bagus. dapat, iya, bisa dapat ini apa namanya, pencerahan dan dapat apa namanya, bisa menemukan jawaban yang pas benar dengan cara yang cepat gitu ya. Oke, Mhm. Kak Martin, di hari ini kita kan sampai jam setengah 6 nih, karena mungkin teman-teman dari Indonesia Timur juga sudah mendekati waktu berbuka puasa gitu ya. Indonesia Tengah juga. Iya. Jadi kita materinya agak lebih cepat juga. Sempat kemarin hari Oke, Idul siap. Adha kita kan kejar-kejaran juga nih materinya. Hari ini kita bahas dua materi terkait dengan komparasi kuantitatif dan juga kecukupan data. Nanti untuk Oke. hari ini pembagiannya saya coba sampaikan tips dulu, mungkin sekitar 15 hingga 20 menit tips menghadapi tes komparasi kuantitatif, materi komparasi kuantitatif. Kemudian ada semacam post test. Post test teman-teman nanti coba mengerjakan selama 15 menit. Soalnya 20 aja, soalnya 20 dan sebagian besar bisa dikerjakan dengan cara cepat gitu. Bisa dikerjakan dengan cara cepat. Artinya satu soal itu nggak sampai 1 menit udah selesai gitu. Mungkin ada yang 20 detik, 30 detik selesai gitu. Ada beberapa soal yang kita cukup melihat aja, ibaratnya nggak usah pegang pena gitu, nggak usah pegang pena, nggak usah pegang pulpen, kita udah bisa tahu jawabannya seperti apa gitu. Oke, setelah post test, baru kita lanjutkan ke materi terkait dengan kecukupan data. Nah, kecukupan data ini materinya juga sangat substansial. Artinya gini, di TBS atau tes bakat skolastik ini materi kecukupan data ini kan tentang soalnya antara 7 sampai 9 nih. Kalau misalkan dapat 9 nomor benar, 9 nomor benar kan artinya dikalikan dengan 5 dapat 45 poin gitu. Cukup membantu memberikan sumbangan yang besar terhadap skor akhirnya gitu. Nah, nanti di sesi kedua kita terkait dengan kecukupan data, bagaimana menyikapi dan juga tips menjawab terkait dengan kecukupan data. Yang pertama, komparasi kuantitatif. Jadi saya langsung aja memberikan contoh-contoh soal komparasi kuantitatif. Jadi tujuan dari komparasi kuantitatif di sini adalah untuk melihat atau melakukan penalaran atau bisa juga melihat seseorang punya kemampuan mengestimasi, mengkira-kira gitu apa tidak gitu ya. Dan kalau komparasi kuantitatif ini banyak juga yang pengerjaannya cukup dilihat sekilas-sekilas saja dengan pemahaman konsep dasar, tidak perlu banyak coret-coret gitu. Meskipun nampaknya banyak angka, tapi banyak juga
terkait dengan komparasi kuantitatif atau membandingkan nilai-nilai yang disajikan tidak perlu dengan coret-coret gitu. Ini kita lihat sekilas-sekilas saja, mungkin 15-20 menit kita ada 120 soal ini soalnya 120 soal. Kita lihat sekilas-sekilas saja. Misalkan pertanyaan pertama nih sangat sangat simpel gitu ya. Kalau selisih usia seseorang itu, katakanlah selisih usia saya dengan Marvin tahun ini dengan tahun depan dengan 15 tahun yang akan datang, selisihnya kan selalu akan sama gitu ya. Ini konsep-konsep yang perlu kita pahami. Kemudian ada juga terkait dengan kecermatan kita dalam membaca gitu. Kecermatan dalam membaca, yang A selisih usia Liana dengan ayahnya, selisih usia Liana dengan ibunya gitu. Jadi kita juga berhati-hati dalam memahami redaksi. Kalau usia Liana dengan ayahnya, usia Liana dengan ibunya ini sudah jelas tidak bisa ditentukan gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk soal seperti ini nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini triknya ketika ada soal untuk T bilangan bulat positif, teman-teman tinggal memasukkan aja T, tapi jangan cuma satu angka gitu. Mungkin dimasukkan 2 atau 3 gitu. Sebagai contoh misalkan gini, T bilangan bulat positif. A-nya T kali 1 kali 1, B-nya T tambah 1 tambah 1. Teman-teman bisa masukkan T-nya sembarang aja, 2 misalkan. 2 dikali 1 kali 1 gitu. Kemudian 2 tambah 1 tambah 1. Jelas B-nya lebih besar gitu ya. Nanti mungkin kalau masih belum yakin, masukkan T-nya diganti dengan angka yang lain gitu. Misalkan 3. Kalau ini sudah jelas bahwa A sama dengan T, B sama dengan T tambah 2. Kalau untuk yang nomor 3 sudah jelas ya. Dicoba berapapun juga pasti nilai B-nya ini lebih besar. Tapi kadang penyajiannya bukan dalam bentuk seperti ini. A kurang dari B. Tapi di bentuk soal ini A kurang B jadi seperti apa? Karena A lebih kecil dari B, otomatis ketika dikurangkan dengan sesuatu yang lebih besar menjadi negatif gitu kan? Atau pindahkan ruas saja gitu. Jadi kadang membandingkan di sini tidak berkaitan dengan A dengan B saja, tapi bagaimana kalau A dikurang B gitu? Bagaimana kalau B dikurang A gitu? Kalau tadi kita kan dapat informasi bahwa A kurang dari B. Kalau A kurang dari B artinya A dikurangi dengan B negatif gitu atau pindah ruas. Demikian juga jenis soal nomor 5, nomor 6. Nah, nomor 5 ini angkanya kan berbeda nih. A-nya adalah T kali 2 kali 2, B-nya T tambah 3 tambah 3. Ini kira-kira bagaimana? Kalau A-nya ini kan bisa kita tuliskan 4T gitu ya. Kalau ini bisa kita tuliskan T tambah 6 gitu. Kalau misalkan, sebentar, ini kita tuliskan T tambah 6. Nah, kalau misalkan T-nya 2 bagaimana? Kalau T-nya 2 dimasukkan ke sini, ini kan syaratnya T bilang bulat positif. T bilang bulat positif, misalkan 1 deh, 1. A-nya dapat 4, B-nya dapat 7. Oh, rupanya kalau dihubungkan seperti ini, 4 dibandingkan dengan 7 besar B gitu ya. Tapi kalau kita masukkan angka yang berbeda, misalkan T-nya 2. 2 dimasukkan ke A, 4T berarti 8, masukkan ke B, 2 tambah 6, kok sama gitu. Tadi ada satu yang lebih besar, kok ini sama gitu. Kemudian dimasukkan lagi sembarang, kita masukkan misalkan 4 gitu, 4T, 16. 4 tambah 6. Kok jadi sekarang A yang lebih besar gitu. Ketika dimasukkan beberapa angka, dapat informasi bahwa ini nggak bisa ditentukan gitu. Untuk nilai T bilangan bulat positif bahwa ketika A-nya T tambah kali 2, B-nya T tambah 2, rupanya bisa berbeda-beda hasilnya gitu. Jadi nomor 5 ini tipsnya teman-teman bisa mencoba 2 atau 3 bilangan dimasukkan ke sini gitu. Kemudian nomor 6, kalau ada soal seperti ini membandingkan antara P dengan Q, ini nggak benar-benar dihitung ya, nggak benar-benar dihitung 85 kali 85, 84 kali 86 gitu, karena akan memakan waktu. Nah, tipsnya kemarin kita sudah sempat singgung ya, kalau ada bilangan berurutan, 84 di sini 84, 85, 86, ketika perkaliannya di tengah dengan catatan jaraknya dari bawah ke tengah, dari atas ke tengah ini sama, sudah dipastikan bahwa yang di tengah ini lebih besar gitu. Jadi P-nya sudah pasti lebih besar gitu. Ini juga nggak perlu dihitung jenis soal seperti ini. Nah, bentuk pengaplikasian nomor 6 ini seperti nomor 7, dimainkan dengan persen gitu. Nah, sekarang kalau kita urutkan, bilangan itu kan sebenarnya 82, 86, 86, 86-nya 2 kali, saya tuliskan 1 kali aja, kemudian 90. 82 ke 86, 4, 86 ke 90 juga 4. Sehingga kalau 86 kali 86%, ini pasti akan lebih besar dibanding dengan 82% dikalikan dengan 90 gitu. Jadi model soal seperti ini juga kita bisa menentukan tipsnya tidak benar-benar dihitung gitu. Dikira-kira aja, di estimasi di nalar, tetapi nalarnya secara logika gitu. Kecuali kalau misalkan gini, katakanlah 82, 86, 86, kemudian atasnya 96. Oh, jaraknya sangat tinggi, 10 gitu. Itu baru dihitung. Kalau misalkan yang di bawah, yang lebih bawah misalkan 70,
86, kemudian 90. Nah, 82 aja lebih kecil, apalagi 70 gitu. Ini juga sama, di nalar aja sudah kelihatan bahwa yang di tengah lebih besar gitu. Yang nomor 8 juga sama seperti itu. Kalau seperti itu, kesimpulan kita X dengan Y besar mana nih nomor 8? Nomor 8, X dengan Y besar mana nih? Teman-teman boleh mengaktifkan speakernya. 101, 102, 104, 105. Lebih besar 102% dikalikan 104 atau 101% dikalikan 105? X lebih besar Oke, daripada betul. Y. Betul, lebih X besar lebih X. besar dari Y. Betul, lebih besar X dibanding dengan Y. Nomor 9. Sebelum kita ke tips berikutnya, nomor 9, lebih besar mana nih? Y. Oke, betul, lebih besar Y. Nomor 10? Lebih besar X atau Y? X. Jaraknya kita lihat 22, jaraknya 22. Oke, kalau begitu X lebih besar. Nomor 11, jangan lupa perhatikan jarak juga. Lebih besar X atau Y? X atau Y? Y. Kalau X, kita urutkan X, dari X bawah, lebih besar. 27, kemudian 32, kemudian 35, kemudian 36. Oke. X lebih besar. 35 ke 36 kan satu jaraknya ya. 32. Kalaupun ini 31, ini 31, yang di tengah aja lebih besar gitu. Apalagi 27 gitu. Apalagi 27. Sehingga sudah jelas bahwa 32 kali 35 itu akan lebih besar dibanding dengan 27 kali 36. Oke, ini yang terakhir nomor 12. 98% dari 97 dengan 96% dari 99 besar mana? A. Oke, besar A, betul. 98% dari 97 akan lebih besar, betul. Nah, kemudian ini 40, kita lihat yang 13, 14 masih mirip, tapi ada yang harus dihitung nih. Oke, sebagai contoh nomor 13. 13, jarak dari bawah ke atasnya 5, ini juga 5. Kalau begitu, nomor 13 jawabannya apa? A, B, C, D, E? Iya, sama. Jawabannya apa? lebih besar dari Q. Oke, betul. Nomor 14 ini jarak ke atasnya lebih tinggi, jadi harus dihitung. Kalau kita urutkan kan seperti ini, 35, 40, 50, 60. Nah, kalau seperti ini baru benar-benar kita hitung, karena jaraknya yang ke atas lebih tinggi. Nah, baru kalau kita hitung, yang di atas 40% dari 50, atau ini kan sama aja 50% dari 40, ini kan 20. Kalau ini 35% dari 60. Atau bisa dikatakan bahwa 60% dari 35 juga sama. Oke, kalau ini berarti nilainya adalah 21. Oke, rupanya besar Q. Nah, ini yang benar-benar harus dihitung adalah yang atasnya lebih besar gitu. Jarak atasnya lebih besar. Oke, sorry. Oke. Berikutnya model soal yang seper-seper gini. Nah, seper-seper gini. Ini juga bisa ditrik ya. Sekarang kita bandingkan dulu 1/82 dengan 1/80 besar mana? 1/82 dengan 1/80 besar mana? 80. 1/80 kan? 80. 80 karena 1 dibagi 82, penyebutnya lebih besar sehingga menghasilkan bilangannya lebih kecil gitu kan. Kalau ini kan 1/80, penyebutnya kecil jadi menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Kemudian dikurangkan. Ini aja antara P dengan Q yang di depan lebih besar yang di bawah. Kemudian kalau yang di belakang ini juga sama. 1/84 dengan 1/86 besar mana? 84. Oke, 84. Ini bilangannya lebih kecil, tapi dikurangi bilangannya lebih besar. Kalau ini bilangannya besar, tapi dikurangi yang kecil. Kalau ini kan juga sama ya, bisa dinalar bahwa Q-nya akan lebih besar dibanding dengan P. Bahwa Q-nya lebih besar. Atau itu juga bisa digunakan trik kayak tadi. Kita urutkan dulu 80, kemudian 82, kemudian 84, kemudian 86. Tetapi kalau pembagian yang seperti itu yang di luar yang lebih besar. Kalau perkalian kayak tadi, yang di dalam ini lebih besar kalau perkalian. Kalau seper-seper, yang di luar yang lebih besar. Jadi 1/80 dikurangi 1/86 akan lebih besar dibanding dengan 1/82 dikurangi 1/84 gitu. Oke. Ini kalau dengan konsep kayak tadi, tinggal dibalik aja. Oke, kemudian nomor 16, jawabannya apa nih? Jawabannya apa? P lebih kecil daripada Q. Oke, betul. Kurang dari Q. Betul. Oke, nomor 17, 18 analog, nomor 19 juga sama, sebenarnya sama.
Ini kalau dikerjakan secara konseptual kan 23 lari ke sana, 13 lari ke sana. Tapi secara umum juga sama. Kita lihat urutannya aja. Kalau misalkan kita urutkan 13, 15, kemudian 21, kemudian 23. Nah, kalau seperti itu berarti akan lebih besar yang mana nilainya? P lebih besar dari Q. Betul, nilainya adalah P lebih besar dibanding dengan Q. Jawabannya adalah Charlie. Oke, ini analog. Kemudian berikutnya terkait dengan mengkomparasi persen dengan seper. Jadi terkait dengan persen dengan seper kita bandingkan. Kalau ini tipsnya, kalau angkanya kurang dari 10, ini tipsnya untuk P kurang dari 10, ini akan selalu lebih besar yang seper P dibanding dengan P persen. Oke. Oke, jadi ini juga nggak usah kita hitung 9%, misalkan 0,09, 1/9 itu berapa gitu. Tapi yang jelas kalau kurang dari 10, kita membandingkan persen dengan seper, akan lebih besar yang seper. Jadi tipsnya untuk P-nya kurang dari 10, akan selalu lebih besar yang seper dibanding dengan P persen. Sementara untuk P sama dengan 10, P sama dengan 10, jadi ketika X sama dengan 10%, Y sama dengan 1/10, itu sama. Nanti kalau untuk lebih dari 10, kebalikannya. Oke, khusus 10%, jadi ketika 10% akan sama dengan 1/10. Kemudian yang ketiga, tipsnya ketika membandingkan P-nya lebih dari 10. P-nya lebih dari 10. Akan selalu lebih besar yang P persen. Dibanding dengan yang seper P gitu. Jadi saya ulangi, kalau untuk nilai P-nya kurang dari 10, akan lebih besar yang seper P. Kalau untuk P-nya 10 sama dengan, kalau untuk P-nya lebih dari 10 akan lebih besar yang P persen. Oke, nomor 21 jadi jawabannya apa nih? A, B, C, D, E? 9, kan kurang dari 10. Kalau kurang dari 10 pasti lebih besar yang seper. Jadi 1/9 ini pasti akan lebih besar. Jadi jawabannya kurang dari Y. ya, betul. Charlie. X kurang dari Y. Oke. Nomor 22. Nomor 22, lebih besar mana? X lebih besar. Betul, X X lebih lebih besar besar Y. dibanding dengan Y. Kalau tadi di sini X-nya lebih kecil, yang nomor 21 X-nya lebih kecil, yang nomor 22 X-nya lebih besar dibanding dengan Y. Karena nilai P-nya lebih dari 10, yaitu 10,10 gitu. 23? Y lebih 23? besar. Y jawabannya jadi mana? Y. Kalau Y lebih besar berarti jawabannya mana? Y dikurangi X bagaimana? Oke, karena Y lebih besar dibanding dengan X, otomatis ketika Y dikurangkan dengan X, nilainya masih positif kan? Karena bilangan lebih Lebih dari besar, 0. dikurang dengan bilangan yang lebih kecil gitu. Oke, nomor 24. X 24. lebih besar daripada Y. Lebih besar Oke. X-nya lebih besar berarti Y dikurangan X, nilainya adalah negatif ya. Oke. Kemudian 25 kita melakukan komparasi pengurangan dengan nilai pengurangan diseperkan gitu. Ini di soal TPA itu banyak sekali soal-soal seperti ini gitu. Kalau TBS mungkin kapasitasnya 1-2 nomor ya, mengkomparasi membandingkan dua buah bilangan gitu. Kalau TPA teman-teman yang mau masuk S2, S3 kan ada tes TPA dulu kan. Kemudian di masuk spesialis juga ada tes TPA dulu. Biasanya banyak sekali muncul berserakan soal-soal seperti ini gitu. Kita lanjut. Pembahasan nomor 25, 7,8 dikurangi 7,2. Sudah jelas nilainya 0,6, positif ya. 0,6. 1/7,2 dikurangi 1/7,8. Nilainya juga positif, tapi nilainya ini sangat kecil gitu. 1/7 aja, 1/5 aja 0,2 kan? 1/5 0,2 gitu. Ini kan berarti lebih kecil dibanding dengan 0,2. Jadi ini juga sama, ini nggak usah kita kerjakan. Sudah pasti Y-nya lebih kecil. X lebih besar dari Y. Nah, sudah pasti nilai Y-nya lebih kecil. Nah, kita hati-hati kalau misalkan kayak nomor 26. Hati-hati dengan positif negatif. X-nya positif atau negatif nih? Negatif. X-nya negatif. Sementara Y-nya positif atau negatif? Positif. Positif, karena 1/526 dengan 1/526 dengan 1/528 kan lebih besar 1/526 kan? Lebih besar yang di depan. Dikurangi dengan bilangan yang lebih kecil, jadi di sini negatif, positif. Jadi kita nggak perlu tahu nilai di dalamnya berapa, tapi yang jelas Y-nya positif. Kalau Y-nya positif,
X-nya negatif, sudah jelas bahwa Y-nya lebih besar kurang dibanding dari- dengan X begitu. Oke, kemudian nomor 28 teman-teman yakin sudah familiar ya. Nomor 29 ada bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, kemudian bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil. Kalau negatif pangkatkan genap sudah jelas positif, yang B negatif pangkatkan ganjil jelas negatif. Jadi B-nya lebih kecil gitu. B-nya lebih kecil. Oke, nomor 30 bagaimana? Nomor 30 min 3 pangkat 4. Kan positif ya, 81. 3 pangkat min seperempat, berarti seper 3 pangkat 4 atau seper 81. Ini seper 81, kalau ini 81 gitu. Oke, sudah jelas kalau hubungan seperti itu, P dikurangi Q bagaimana? P dikurangi Q, ini kan jauh lebih kecil nih, tetap positif dong gitu. Positif. Oke, nomor 31 aman bisa lah ya, seperti nomor 32. Kemudian, nah ini, X adalah jumlah bilangan genap kurang dari 40, dan Y adalah jumlah bilangan ganjil kurang dari 40. Kalau kurang dari 40, 40 ikut nggak nih? Tidak. 40-nya nggak kita libatkan. Jadi kalau kita notasikan, kalau yang bentuk seperti ini, oke. Kalau kita notasikan, X adalah jumlah bilangan genap kurang dari 40. X-nya tuh yang genap-genap aja, kurang dari 40. Oke, berarti 2 ditambah dengan 4 dan seterusnya. 2 tambah 4 dan seterusnya. Sampai yang terakhir, tambah yang terakhir kurang dari 40, berarti 38. Sementara Y-nya adalah jumlah bilangan ganjil. 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah 39. Oke. 5 Kak, 5. Oh ya, sorry, salah sedikit. Oke. Kalau seperti ini, triknya panjang intervalnya sama, ini berarti kan dari 0 ke 40. Sama-sama X sama Y-nya sama-sama 0,40. Ini triknya cuma dilihat angka paling belakang aja. 39. Jadi Y-nya lebih besar gitu. Triknya cuma dilihat angka paling belakang, tapi dengan catatan intervalnya sama. Sama-sama dari 0 ke 200, sama-sama dari 0 ke 100, misalkan. Sama-sama dari 10 ke 200, dan seterusnya. Yang 33, kita juga harus hati-hati terhadap redaksi ya. Kurang dari 225. Kurang dari 225. Oke, kita perhatikan kalau X-nya, jumlah bilangan genap, kurang dari 225. Berarti kan 2, 4, 6, 8, sampai 224. Sementara kalau Y-nya, jumlah bilangan ganjil kurang dari 225. Berarti 1, 3, 5, sampai 223. Kesimpulannya berarti X dengan Y hubungannya gimana? X lebih besar dari Y. X lebih besar dibanding dengan Y. Oke. Berikutnya, ini selisih komparasi umur ya. Hanya 10 tahun yang lalu selisih umur Levi, hanya 3 tahun yang akan datang. Tadi, kalau selisih usia A dengan B, sepanjang orangnya sama, kapanpun akan sama gitu. Oke, kemudian ini masih apa namanya? Sama kayak tadi. 36. X adalah luas bujur sangkar, panjang sisinya A cm, Y adalah, nah ini kita harus tahu konsep luas. Luas bujur sangkar, kalau sisinya A berarti A kuadrat, kalau luas lingkaran, jari-jarinya A berarti pi R kuadrat atau pi A kuadrat, kalau X-nya di sini adalah A kuadrat, berarti luasnya kan? Lebih luas lingkaran. Oke. Ini A kuadrat. Sementara nilai Y-nya adalah pi A kuadrat. Jadi hubungannya bagaimana nih? Hubungannya bagaimana? Kalau X banding Y 1 banding pi. Oke, kita ketahui bahwa X-nya adalah A kuadrat, kemudian Y-nya adalah pi A kuadrat. Oke, karena di sini jari-jarinya adalah A. Berarti kalau begitu, Y-nya hubungannya apa? Y sama dengan Px atau X sama dengan Px? Y sama dengan Px. Y kan A kuadrat. Ini tinggal diganti dengan Px saja. Oke. Berarti ini bisa kita ganti dengan X saja. Oke. Artinya Y sama dengan Px. Oke. Oke. Nomor 37 juga analog. Nah, nomor 38. Teman-teman udah tahu triknya kalau bentuk yang seperti ini ya. Akar di dalam akar. Akar di dalam akar. Kalau kita ketemu seperti itu, kita fokusnya ini 20 ini perkalian kakak dengan adik gitu. 20 perkalian kakak dengan adik, 30 perkalian kakak dengan adik, dan seterusnya. Kalau untuk soalnya di sini penjumlahan, ambil kakaknya. Kalau untuk pengurangan berarti ambil adiknya. Kalau perkalian dari dirinya sendiri. Gitu. Saya ulangi ya.
Kita fokus di sini perkalian kakak dengan adik. Kalau dia positif, ambil kakaknya. Kalau dia negatif, ambil adiknya. Kalau perkalian, berarti dirinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan saya punya bilangan seperti ini. Misalkan saya punya bilangan 42 di dalamnya. 42, di luarnya juga sama, 42. Ini juga sama, 42. Oke. Ini jawabannya berapa? Kan kita fokus dulu, perkalian 42 itu dengan adik berapa dengan berapa? Kan 4 dengan 6 ya. 4 dengan 6. Karena 42 soalnya positif, plus gitu berarti ambil kakaknya, jawabannya 7 gitu. Contoh lagi misalkan. Karena di sini 90, oke. Dia negatif misalkan. Oke, 90 perkalian kakak dengan adik berapa dengan berapa? 9 kali 10. 9 kali 10, karena di sini minus, jadi ambil adiknya. Berarti ini sama dengan 9 gitu. 9. Nah, kalau begitu P-nya nilainya berapa ini? 2. Bukan. Kakak beradik. 20 itu kakak beradik perkalian berapa dengan berapa? Sama 4. 4 dengan 5 kan? Karena soalnya plus Karena berarti positif jadi ambil 5. kakaknya. Oke, Kakaknya. 5. Kalau ini 30 5 kali perkalian berapa 6. dengan Itu berapa? 5. Kali 5 kali 5. 6. Soalnya negatif, berarti ambil adiknya. 6. 5. 5, oke. Kemudian ini 6. 6. dirinya sendiri, berarti sama dengan 6, oke. Kalau begitu kesimpulannya hubungan PQR bagaimana nih? E sama dengan Q P sama Lebih- dengan Q lebih kecil daripada kecil R. dibanding dengan R, oke. Tadi jawabannya yang delta, oke. Oke, sambil mengulang tadi, P-nya berapa nilainya nih? 8. P-nya 9. 9 ya, karena 72 kan perkalian 8 dengan 9. Positif berarti ambil kakaknya. P-nya 9, Q-nya I-nya 8. 8, R-nya 9. oke. Jadi yang sama P dengan R. Yang sama adalah P dengan R. Lebih kecil dari Q. Oke, ini 9, ini 9, ini 8. Lebih kecil dari Q I atau sama lebih besar dari dengan Q? R lebih besar daripada I. Oke, posisinya kan ini, saya ulangi ini, nilainya kan perkalian 8 dengan 9 ya. 8 dengan 9 kan? 8 dengan 9. Tapi positif jadi 9. Ini 9 dengan 10, negatif jadi 9. P-nya sama dengan R. P-nya sama dengan R. Tetapi, dia lebih besar dibanding dengan Q. Q-nya kan 8. Gitu. Oke? C. Mas Bagus bisa tanya nggak? Ya, silakan. Itu kan selisihnya satu angka ya, misalkan 72 itu kan 9 kali 8 ya. Itu kalau misalkan 56 misalkan, apa 7 kali 8 gitu, itu apakah yang diambil ini juga? Kalau 56 Ya. itu perkalian berapa dengan berapa? 7 kali 8. 7 kali 8. Kalau misalkan soalnya positif, berarti ambil 8. Kalau soalnya negatif, berarti ambil 7 gitu. Maaf, kalau selisihnya 2, misalkan 2 lebih dari 1 gitu. Oh, selisihnya lebih dari 1. Ini kan sebenarnya dasarnya adalah penjabaran, bentuk aljabar kan? Dasarnya, konsep dasarnya itu perkalian antara A plus B, A min B gitu kan? Perkalian seperti itu. Nah, kalau misalkan selisihnya 2, nanti berarti bentuk ini menjadi bentuk pecahan gitu. Bentuk pecahan, nggak bentuk bulat lagi. Tapi kalau misalkan untuk soal-soal TPA, kalau misalkan gini, mau dijabarkan, penjabarannya kan gini. Misalkan saya punya bentuk ini. Kenapa tadi bisa diperoleh sama dengan 9 gitu ya. Oke. Ini soalnya. Kemudian kedua ruas saya kuadratkan. Kalau kedua ruas saya kuadratkan, artinya apa nih? Artinya kan akar yang di luar hilang kan? Jadi ketika saya kuadratkan, nilainya kan menjadi akar di luarnya hilang nih. Jadi tinggal seperti ini. Akar yang di luar hilang. Jadi kalau misalkan kita lihat persamaannya, oke. Ya bisa dipahami ya. Kalau bentuknya kedua ruas dikuadratkan, berarti di sini P kuadrat. Penjabarannya seperti ini. Kedua ruas dikuadratkan, yang di luar itu berarti kan akarnya dihilang. Misalnya 72 plus akar 72 dan seterusnya. Kemudian kita ambil lagi di dalam sini, ini sendiri kan di dalam akar ini kan adalah P. Tadi kita misalkan, ini sendiri kan P ini. Nah, ini sendiri kan P.
Jadi kalau dijadikan persamaan kuadrat, menjadi bentuknya seperti ini. P kuadrat, pindah ruas, dikurangi P, dikurangi 72. Sama dengan 0 gitu. Jawabannya. Nanti kalau misalkan angkanya tidak bisa perkalian kakak dengan adik, nanti pasti jawabannya pecahan gitu, nggak mungkin bilangan bulat. Oke, di sini tugas kita kan melakukan faktorisasi kan? Faktorisasi dari bilangan yang kalau kita jumlahkan min 1, kalau kita kalikan minus 72 gitu. Jadi perkaliannya P dikurang 9, kemudian P ditambah 8 gitu. Ini kalau kita operasikan, jadi P-nya kan 9, P-nya minus 8. Tetapi nilai dalam sini kan sudah positif, makanya diambil adalah P sama dengan 9. Kalau misalkan sininya selisihnya tidak bisa, misalkan katakanlah 4 dengan 6 gitu, 24. Nah, 24 difaktorkan, kan nggak bisa seperti ini. Jadi angkanya menggunakan rumus ABC, bilangannya nggak bulat tadinya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau 40 dengan analogi yang sama. Sekarang dibalik nih, diketahui luarnya 5. Kalau positif, 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 berarti sebenarnya di dalam sini perkalian berapa kali berapa? 2 kali 3. 5 kali berapa? Di dalam sini sebenarnya. Hasilnya sama dengan 5. Hasilnya sama dengan 5. Positif. 5 kan diambil kali 5 kali? 4 kali 5. Betul, 4 kali 5. 2x adalah 4 kali 5. Jadi kan kita bisa mengatakan bahwa 2x itu adalah 20 kan? Berarti kalau begitu x-nya 10. Karena tadi 2x-nya sama dengan 20. Kenapa 20? Karena perkalian 4 kali 5. Kenapa 4 kali 5? Karena ini positif. Yang diambil kakaknya gitu. Jadi 2x sama dengan 20. X-nya kan 10. Sekarang kita lihat Y. Ini negatif. Berarti yang diambil kan ini adiknya. Jadi 2Y sama dengan berapa? 30. Bukan 30. Ini minus. 42. Berarti kan dikalikan, betul 42 gitu. 42. Jadi artinya X-nya 10, Y-nya 21. Oh, kalau begitu Y-nya lebih besar gitu. Ini analog juga dengan rumus kayak tadi. 41 juga sama. 3X. 3X-nya berapa nih? Perkalian 5 kali 6 atau 4 kali 5? 5 kali 6. Betul, 5 kali 6. Jadi 5 kali X-nya adalah 30. Ya 10. Kemudian 3Y-nya 6 kali 5. Oke, 30 juga. Oke. Kalau di sini kan, kenapa 5 kali 6? Ini adiknya, karena posisinya ini minus, ambil adiknya. Jadi dikalikan dengan kakaknya. Kenapa ini 6 kali 5? Karena positif. Ini diambil kakaknya, berarti dikalikan adiknya gitu. Jadi X-nya sama-sama, Y sama-sama 10 gitu. Oke. Kemudian pola-pola berikutnya, ini bisa... Mas Agus bisa nanya lagi nggak? Ya, silakan Mas. Kalau misalkan mungkin nggak, kalau misalkan soalnya itu tandanya berubah, biasanya misalnya 30 plus akar 30 min akar 30 plus lagi min 30. Plus minus gitu ya, di dalam sininya Mas? Ya, di dalam situnya plus minus gitu. Apakah mungkin nggak keluar seperti itu? Kalau di TPA belum pernah saya lihat Mas. Kalau di TPA belum pernah saya lihat. Tapi kalau misalkan dijabarkan, ini cukup panjang kalau plus minus gitu. Jadi kalau TPA rasanya kurang mungkin ya, karena TPA tadi kan alokasi satu soalnya pengerjaannya 180 menit atau 3 jam, jumlah soalnya 250 soal. Jadi satu soalnya itu nggak sampai 1 menit gitu. Satu soalnya kisaran 43 detik. Jadi kalau untuk mengerjakan soal tadi plus minus dijabarkan kan cukup panjang, 3 menit gitu. Rasanya kurang gitu. Mungkin ada soal seperti itu tapi hanya 1-2 aja yang untuk pelengkap kayak soal-soal HOTS gitu disisipkan di soal TPA gitu. Tapi nggak begitu banyak biasanya. Karena kebanyakan soal TPA, TIU, kemudian tes psikotes kecerdasan gitu kan, alokasi soalnya kisaran 1 menit aja. Jadi bukan termasuk soal-soal yang susah-susah amat. Kalaupun misalkan dia soal yang susah gitu, bisa dikerjakan kurang lebih waktunya 1-2 menit gitu Mas. Jadi termasuk yang nggak begitu susah gitu. Halo. Ya, Pak, halo. Yunus Ya. boleh nanya nggak Pak? Ya, Yang silakan, tadi Mbak Lady. yang 3Y, ya, pertanyaan yang baru banget dibahas ya, yang 3Y sama dengan 6 itu kalau misalnya 3Y sama dengan 18, gimana ya? Misalkan di sini 18. Oke. Iya. Oke, sip. Pertanyaannya bagus. Bukan maksudnya sama dengan 6, tapi ya dibuatnya 3Y bukan sama dengan 30, tapi 3Y sama dengan 18, kan 6 kali 3, 18 juga. 3Y
sama dengan 18 gitu. Iya, bukan 3Y sama dengan 30. Kan ketemu juga 6-nya lebih besar dibandingkan 3 kan bisa. Misalkan soal di sini akar 3Y tambah akar 3Y dan seterusnya ini sama dengan berapa dulu? Sama dengan 6 tetap. Sama dengan 6. Oke. Kalau Mm. 6 di sini, kenapa diambil 6 kali 5? Mm-mm. Karena di sini kan plus kan? Plus berarti diambil kakaknya, diambil 6. Berarti kan dikalikan dengan adiknya kan? Oh, Setelah itu kalau 30. diambilnya 18, Misalkan ini 18 gitu. bukan diambil 30 tapi diambilnya 18. 30. Nggak bisa Mbak, karena perkaliannya harus kakak adik Mbak. 6 kali 3 kan nggak kakak. Kalau 6 kali 3 itu kan bukan kakak dengan adik gitu kan? Oh ya. Harus Ya, kan 5 kali 6. selisihnya harus 1. 6 Oh kali iya. 7 dan seterusnya gitu. Oke ya? Oke, paham Kak. Oke. Kemudian bentuk-bentuk seperti ini kita membandingkan dan bilangan berulang. 3/11 itu sebenarnya seperti apa? 3/11 itu kalau misalkan saya kasih contoh 45 dulu. 45. Ada bilangan per 33. 16 per 33 dibandingkan dengan 0,499. Jadi kalau ini sebenarnya konsep dasarnya bilangan berulang sebagai contoh misalkan saya punya bilangan 7/9. 7/9 itu kalau didesimalkan kan 0,777. Misalkan saya punya sepertiga. Sepertiga itu kan asalnya dari 3/9. Ini juga sama, perulangan 0,333 gitu. Nah, sekarang bilangan perulangan bisa berulang 1 digit, bisa 2 digit, bisa 3 digit, dan seterusnya. Kalau misalkan saya punya 23/99, ini juga sama, dicek dengan kalkulator, pasti bentuknya seperti ini. Perulangan, 23/99. Kalau misalkan saya punya soalnya katakanlah 17/33, ini sama, saya buat ke 99 dulu. Kalau saya buat ke 99 berarti sama aja 51/99. Jadi 17/33 ini sama aja 0,5151 gitu. Nah, nanti kalau soalnya dibalik, kadang ini soalnya juga lari bentuk-bentuk soalnya dari konsep dasar ini juga bermacam-macam, ke persen-persen juga bisa. Bilangan berulang. Jadi kalau misalkan ada soal 16/33, ini bentuk desimalnya jadi berapa gitu. Ini kan sebenarnya kalau dikalikan 3 menjadi 0, jadi 48 ya. 48/99. Jadi ini sama aja 0,4848 gitu. 0,4848. Nah, sekarang kita bandingkan 0,48 dengan 0,49. Oh, lebih besar B gitu. Nah, bentuk-bentuk berulang seperti ini kadang muncul di soal perkalian seperti ini. Misalkan saya punya soal 35,35% dari 198 gitu. Misalkan ditanya nilai terdekat dari 35,35% dari 198. Oke. Ini juga sama dengan trik kayak tadi, 35,35% kan perulangan. Ini kan sama aja seperti ini. 0,3535 kan? Dikalikan dengan 198. 0,3535 itu kan sama aja 35/99 gitu kan? Dikalikan dengan 198. Jadi 198 bisa dibagi 99, 2 dikalikan 35, 70 gitu. Kalau misalkan teman-teman cek pakai kalkulator 35,35% dari 198, pasti jawabannya 69,99 gitu. Misalkan contoh lagi, ada soal 24,24% dari 297. Yuk, berapa jawabannya teman-teman? 24/99 Oke. kali 90. Betul. Jadi jawabannya 72 ya. Karena dari situ 24/99 dikalikan dengan 297. 297 dibagi 99 kan 3. 3 dikali 24 sama dengan 72 gitu. Ya, berarti per 100-nya diabaikan ya? Iya, karena persen ini kan 24,24% per 100 kan, persen kan. Kalau per 100 berarti guys geser nolnya 2, makanya ini sama aja seperti ini. Oh. Makanya langsung saya buat 24/99 gitu. Langsung saya buat 24/99. Kak, untuk semua bilangan nanti itu pasti pernya per 99 ya, Kak? Kalau untuk bilangan berulang seperti itu, khusus bilangan berulang gitu. Berulangnya mau 1 digit, mau 2 digit, mau 3 digit. Kalau 3 digit berarti per 999. Misalkan ada soal seperti ini. Jadi ini sama aja 123 per 999. Oh ya, Kak. Makasih, Kak. Nanti bisa aja soalnya dimodifikasi seperti ini. Misalkan 2,4242424. Ini jadi gimana? Kalau 0,2424 kan 24/99 nih. 24/99. Kalau geser ke depan berarti tinggal tambahkan 0 di depan. Gitu. Nah, ini tinggal disederhanakan. Misalkan dibagi 3 semua gitu. Oke, kalau misalkan nolnya ke belakang, misalkan 0,01515. Ini jadi seperti apa? Awalnya kan 15,
per 1,5. 99. 1,5. Bawah kasih 0 gitu. Kalau misalkan bawah dibagi 3 semua boleh. 5 dibagi dengan bagi 3, 330 gitu. Jadi kalau teman-teman cek pakai kalkulator, 5 dibagi 330 nanti 0,0, 151,515 dan seterusnya gitu. Untuk angka berulang. Oke, Kak. Oke ya, bisa Keren, dipahami ya? keren. Sekarang coba kalau misalkan ada bentuk desimalnya, jadi berapa? 0,555. Bukan? 0,45. 0,45. Karena apa? Kita bawa ke 99. 5, 11. 11 biar jadi 99 kan kalikan 9 kan? Berarti 5 dikalikan 9. Atasnya 45, bawahnya 99. Jadi ini menjadi bilangan berulang 0,4545. 4545. Sekarang saya balik. Kalau ada bentuk 0,7272, ini bilangan paling sederhananya berapa per berapa? 72/9. 72 per 99. 2 per 99. Kalau disanakan lagi dibagi berapa? 8 per 11. Oke, 8 per 11 bisa gitu. Jadi kalau 8 per 11 menjadi 0,7272 dan seterusnya. Kemudian kalau diskon ganda, masih ingat ya kemarin ya? Materi hari Selasa kemarin, diskon ganda. Ada barang diskon 60%, kemudian didiskon lagi 40%. Ya. Ada barang diskon 40%, didiskon lagi 60%. Ini kan sebenarnya sama, cuma di bahasa marketing yang besar taruh depan gitu. 60% tambah 40% sebenarnya diskon berapa ini? Sama dengan diskon berapa? 100. Bukan, kalau 100 gratis dong. Maulah saya. Kalau ada toko diskon 60% tambah 40%. Enggak 100% gratis. Kalau ini cara 76%. 76%. 76. Iya, 40 tambah 36. Oke, dijumlahkan kan 100. Kalau dikalikan 24. Jadi cara cepatnya adalah 100 dikurangi 24, 76% gitu. Jadi X sama dengan? Iya, yang di bawah juga sama. Dijumlahkan 40% tambah 60% kan 100% nih. Kalau dikalikan 24%. Jadi 100 dikurangi 24, 76% gitu. Sama-sama 76% kalau diskon ganda gitu. Yang paling sering di supermarket itu kan 50% tambah 20% kan? Kalau 50% tambah 20% sama dengan diskon berapa? 60. Tidak. Ini sama dengan diskon berapa? Kalau ada toko tulisannya baju diskon 50%. 60%. Iya, betul, ini 60% sebenarnya. Cuma biar bahasanya menarik, tulis aja 50% tambah diskon 20% gitu. Dijumlahkan kan 70 nih. Dikalikan kan 10. 70 kurangi 10, 60% gitu. Oke. 47, ini bisa dicari. 48. 48 juga ini angka tengahnya sama nih, atas dengan bawah sama. Kemudian ke atas naik 1 turun 1, naik 2 turun 2, ke atas naik 5 turun 5, naik 10 turun 10. Berarti A dengan B sama gitu, A sama dengan B gitu. Ini juga sama, nggak perlu dihitung. Nomor 53, komparasi kuantitatif nih. P-nya 49%. Akar 49% berapa nih? 7 per 10. Oke. 7 per 10. 7 per 10 Pak, kan ulang yang di 0,7. atas, Pak, 48. Nomor 48, Pak, bingung. Nomor 48 berapa? Bingung, Pak, masihnya. Oke. Nomor 48 kalau ada bentuk seperti ini, bilangan-bilangan ganjil misalkan, genap juga berlaku, tapi dengan catatan rata-rata dua yang tengah sama. Kalau ganjil misalkan sama-sama 5, yang di tengah kan sama nih, 33. Yang sama Caranya 33. kecil, Kak. Ke atas bertambah 1, ke bawah juga berkurang 1. Ke atas berkurang bertambah 2, ke bawah berkurang 2. Ini kalau dijumlahkan kan sebenarnya ini sama aja 33 kali 5 ini. Karena 31 dengan 35 ini kan 66. 66 kan sama aja 33 tambah 2. 33 kali 2 kan? Ini juga sama nih. 32 sama 34. Sama-sama 66. 66 kan sebenarnya 33 kali 2 gitu. Jadi ini sebenarnya 33-nya kali 5. Yang di bawah juga sama. 28 tambah 38. 66. Sama aja 33 kali 2. 23 tambah 43. 66. Sama aja berarti ini sama aja 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33. Sama-sama 33 kali 5 gitu. Makanya A sama dengan B gitu. Oke, nomor... Oh, ini maksudnya 31 tambah 35, 32 tambah 34, 28 tambah 38, 23 tambah 43 gitu, Kak. 66-nya itu. Oke. Ada itu ya. Kemudian ini nomor 51. 51 apa nih? Bilangan kalau lebih dari 1 di akar ini mengecil.
bilangan lebih dari 1 dikuadratkan membesar. Jadi C-nya pasti lebih besar. A-nya pasti paling kecil gitu kan. Tapi kalau bilangannya kurang dari 1, di akar itu akan membesar. Dikuadratkan akan mengecil. Kebalikannya dengan bilangan lebih dari 1. Oke, kalau akar 0,66 bukan mengecil lagi justru malah membesar gitu. Sebagai contoh tadi ini, akar 49%. Jawabannya adalah 70% gitu kan. Membesar kan? Oke. Karena 49% kan sebenarnya 0,49. 0,49 kan berarti kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 di akar itu justru membesar. Jadi jawabannya 0,7 gitu. Tapi kalau bilangan lebih dari 1 di akar mengecil. Jadi yang 51 ini hanya 10,5 di akar jadi mengecil, C-nya 10,5 dikuadratkan jadi membesar. Makanya C paling besar. Nah, nomor 52 ini juga sama. Ulang, Kak. Gimana? Akar kalau lebih dari 1 gimana? Akar nilai dalamnya lebih dari 1 kan mengecil. Akar kalau lebih dari 1 dia mengecil. Kalau di dalamnya sini lebih dari 1, misalkan sini 2, 3, 4 dan seterusnya, di akar bilangannya pasti mengecil gitu. Tapi kalau dikuadratkan kan membesar. Dikuadratkan membesar gitu. Tapi kalau akar yang di dalamnya kurang dari 1, dia akan membesar. Betul. Misalkan saya punya bilangan katakanlah akar 0,81. Jawabannya berapa ini? 0,9. Membesar. 0,90 kan? Membesar. Kan membesar gitu. Oke. Oh, jadi kebalikannya gitu ya? Iya, betul. Oke, tadi di sini kan 0,666 gitu. Jadi A-nya ini paling besar. Oke, A-nya paling besar, kemudian C-nya paling kecil. Jadi balik kayak tadi. Posisinya ini. Kebalikannya yang nomor 51. Oke, nomor 53, akar 49%, ini kan asalnya dari sini nih. 49%, persen kan artinya per 100 ya. Jadi 9 per 100. Akar 49 itu sama dengan 7. Akar 100, 10. 7 per 10, 0,7 gitu kan. 0,7 kan sama aja 70% gitu. Oke. 54. Ini kan jam berapa? Kita ke sudah mau jam 5 ini, Kak Bagus. Kayaknya kita asik pretest banget. dulu aja, pretestnya cuma 15 menit aja. Habis Siap. itu masuk ke kecukupan data. Nah, itu teman-teman ini boleh dipelajari sendiri. Kalau ada kesulitan bisa kita diskusikan. Oke. Kita ke pretest dulu ya, Mbak Marvin. Siap. Oke, siap Kak Bagus. Oke, buat teman-teman, ini linknya masih sama seperti yang kemarin kan ya, Ya, Kak? masih sama. Saya share lagi di sini. Oke. share Nah, lagi. teman-teman, silahkan dibuka kembali ya nama username yang sudah di-share oleh tim. Punya arti, silahkan dicermati lagi. Sambil kami share ulang. Oke, ini udah di-share oleh Kak Bagus, silahkan boleh langsung login yang Yang nggak punya user password gimana, Kak? Pakai siswa 01 sampai siswa 020 ya? Oke. Ya? Oke, siap. Artinya Buat sama. teman-teman yang di daftarnya nggak ada, silahkan untuk chat di kolom chat. Nanti biar pembagiannya jelas dan tidak ada yang tumpang tindih. Untuk teman-teman yang, buat teman yang di Palu sudah berbuka, boleh berbuka puasa terlebih dahulu. Selamat berbuka puasa. Berbuka puasa, teman-teman. Nah, yang masih menunggu waktu berbuka, saya ingatkan kembali untuk dibuka lagi. Oke, silahkan yang nggak punya untuk absen di grup ya, nanti biar kami baginya enak. Silahkan buat yang sudah bisa langsung mengerjakan. Waktunya 15 menit ya, Kak ya? Iya, 15 menit. Oke. Username ini hanya ada 20, jadi untuk yang tidak kebagian mungkin bisa ini ya, cepet-cepetan ya teman-teman ya. Oke, saya urutkan dari yang paling atas. Tolong buat dengerin ya teman-teman ya. Dari Kak Ri. Kak Ri bisa menggunakan siswa 01, Kak Nida siswa 02, Kak Bima Swanto siswa 03, Kak Nokik siswa 04, Kak Sri Dewanti siswa 05, Kak SN siswa 06, Kak Andiani Pratiwi siswa 07, Kak Satrio siswa 08,
Kak Putra siswa 09, Kak Pat siswa 010, Kak Yernita Agustin siswa 011, Kak Rifai siswa 12. Oh, mohon maaf, yang 11 nggak pakai 0 ya. Kak Yernita siswa 11, Kak Rifai siswa 12. Oke, passwordnya sama ya Kak ya, 4321. 4321 semua. Oke, jangan terbalik memasukkan username dan password teman-teman. Selamat mengerjakan. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, mengerjakan link seperti kemarin. Ini saya, bentar ya, saya coba share ulang lagi linknya. Oke, untuk Kak Luki Nurdiansyah, coba saya cek dulu ya. Kak Luki di daftar nomor berapa, Kak? Nomor 24, Kak, kalau di itu. Yang Oke. 24 itu, Kak. Sudah benar masukkan nama sama passwordnya? Sudah tadi, Kak. Huruf besar semua. Ya. Tanpa spasi ya, Mas Luki ya. Kadang nggak sengaja kepencet spasi gitu. Oh, pakai spasi, Pak. Tanpa spasi. Tanpa. Spasi. Kadang Saya teman-teman. coba lagi, Pak ya. Silakan. Oke, untuk Kak Dana, mungkin bisa coba lagi username sama passwordnya. Siap. Ya, untuk teman-teman yang kesulitan untuk login, silakan sampaikan di kolom chat biar bisa diatasi bersama-sama. Oh iya, Kak Bagus, sambil nunggu teman-teman ngerjain nih, saya jadi pengen nanya nih, untuk ngakses bimbel kos 21 tuh gimana sih Kak caranya? Apakah bisa tahu gimana sih biar bisa dapet akses gitu? Oke. Ini teman-teman kalau misalkan sudah punya akunnya karena kemarin beberapa hari kan ganti-ganti gitu ya. Iya. Ganti akun, ganti password gitu, ganti akun, ganti password gitu. Kalau misalkan yang sudah fix gitu, sebenarnya setiap kali ada soal TPA, soal TIU, soal psikotes kecerdasan maupun soal TBS itu waktu-waktu bisa ngakses gitu.
Misalkan setiap hari ada publish, setiap hari bisa ikut ngerjain soal juga bisa gitu. Kalau yang Dan sudah itu fix free, gitu. Kak? Kalau sudah fix passwordnya gitu. Karena kemarin beberapa hari sempat ini ya, kayak misalkan hari ini gitu ya, ada baru siswa 01 sampai siswa 20 gitu kan. Kemudian namanya jadi nggak tersimpan lagi seperti yang kemarin gitu kan. Kalau yang Iya. kemarin sudah terurut, sudah tersimpan. Terus berubah lagi. Nah, kalau sudah fix gitu, misalkan mau request, Kak Marvin, saya dibuatin fix deh passwordnya gitu, biar nggak ganti-ganti lagi gitu, biar nggak ganti password lagi gitu. Kalau mau dibuatin fix, oke gitu. Nanti sewaktu-waktu ketika kita publish soal, hampir setiap hari kita publish soal, setiap hari juga teman-teman bisa ngerjain gitu. Dan saat pengerjaannya itu juga bervariasi ya. Saat pengerjaannya misalkan ada hari-hari tertentu yang pengerjaannya bisa dari pagi gitu, misalkan pagi mengakses, biasanya hari libur gitu. Ada yang jam 7 malam baru bisa diakses gitu. Nanti untuk mencoba memastikan jam berapa bisa diakses, misalkan teman-teman pagi login, kok nggak bisa gitu. Tapi sudah ada soalnya gitu. Mungkin soalnya kemarin dicoba lagi gitu. Karena ada misalkan gini, kita ujian jam 7 malam misalkan, ada tryout jam 7 malam. Nah soal itu memang sengaja kita nggak bisa buka ketika kurang dari jam 7 gitu. Takutnya nanti kalau misalkan jam 7 ujian, jam 5 teman-teman lihat soalnya, berarti kan soalnya bocor gitu kan. Iya, Itu betul. beberapa kayak jenis-jenis ujian itu kita batasin jamnya gitu, jam bukanya gitu. Kalau kemarin hari Sabtu, kalau hari Sabtu kemarin kebetulan kami tryoutnya jam 11 siang gitu. Jadi jam 11 bisa diakses sampai malam. Baik. Ini langsung apa ya peringkatnya ya, teman-teman di sini. Ya, betul. Sementara sebelum nanti kita lanjutkan materi kecukupan data, sementara peringkat-peringkatnya ini, peringkat 2-nya, Polri, peringkat 1-nya siswa 01. Atas nama siapa ini, Kak Marvin, siswa 01? Ri tadi namanya, Kak Ri. Ri. Iya. Cuma Ri aja gitu di namanya. Oke. Nomor 2-nya Polri. Skornya sama-sama 10, cuma lebih cepat ngerjain siswa 01 gitu. Biasanya kalau skornya sama, misalkan skornya sama-sama 30 gitu. Yang duluan ngerjakan itu yang dapat peringkat lebih unggul biasanya gitu. Malah kan aku beli software, Bra. Peringkat ketiga, Andiani Pratiwi. Mungkin kita batasi 5 menit lagi kali ya, Pak ya? Coba saya lihat waktunya. Oke, siap. Oke, teman-teman yang Makassar, selamat berbuka puasa.
Ini 20 nomor ya, 20 nomor aja. Lima menit lagi waktunya ya. Nilai tertinggi Patricia sama Dirana. Oh, berubah lagi. Luar biasa. Dirana dan Melani. Nilai tertinggi Dirana. Oke, 3 menit lagi. Oh iya, Kak Bagus, ini Kak Rahman nanya nih, baru sampai rumah apa masih bisa join Boleh nggak apa-apa kalau mau join, tapi nanti habis ini kan masuk ke kecukupan data pembahasan? ya. Masuk ke kecukupan data. Atau nanti habis selesai materi Iya, kecukupan data boleh dicoba gitu. masih pakai username yang sama kok Kak Rahma. Kalau udah daftar udah bisa login. 2 menit lagi. Sekarang peringkat satunya siapa nih? Saya ikut penasaran. Ira Sapira, berubah terus ya. Ira Sapira sekarang. Keduanya Dini.
1 menit lagi ya. Oke, sebagian waktunya habis ya, sebagian. Oke, sudah habis waktunya, Kak Marvin? Siap. Sudah habis teman-teman ya waktunya ya. Berarti sekarang Saya mau coba lihat, ada beberapa yang banyak salah nih, nomor 17 banyak salah, padahal nomor 17 kan udah ya. iya. 17 mudah. Perbandingan usia ayah dengan ibu tahun 2015, perbandingan usia ayah dengan ibu tahun 2020. Banyak yang menjawabnya C, bukan C. Kalau selisih usia dua orang itu selalu sama, kapanpun selalu sama. Tapi kalau perbandingan setahun itu akan berubah-ubah gitu. Jadi jawabannya adalah tidak dapat tentukan. Yang nomor 17. Karena misalkan gini, katakanlah usia Mbak Martin tahun ini 20, usianya 30 misalkan. Perbandingannya kan berarti perbandingan tahun ini berarti kan 2 banding 3 gitu kan. 2 tahun lagi Pak Martin 22, saya 32. Berarti perbandingannya menjadi kalau seperti itu berarti 11 banding 16 gitu. Nah, kalau perbandingan usia itu setiap tahun berubah gitu. Tahun lalu juga gitu, misalkan tahun lalu 2 tahun lalu 18 banding 28. Ini kan bisa kita tulis 9 banding 14 gitu.
Nah, kalau perbandingan usia itu setiap tahun berubah-ubah. Jadi tidak bisa ditentukan. Banyak yang menjawab C. Tapi kalau selisih itu setiap tahun sama. Selisihnya misalkan saya dengan Pak Martin 10 tahun. Tahun depan juga masih sama selisih 10 tahun. 2 tahun lagi juga selisih kita 10 tahun gitu. Tahun lalu juga selisih kita 10 tahun gitu. Kalau selisih, ya A sama dengan B. Nomor 17, terus nomor 19. Ini juga sama nomor 19, 18 juga banyak yang salah. Ini angkanya sama-sama 39. Oke. 256. 39,104%. Ini persen ketemu persen ya, sudah jelas bahwa P lebih kecil dibanding nanti. Angkanya juga berbeda sih. Angkanya juga berbeda, 265 sih 256. Jelas lebih kecil P ya gitu. Jelas lebih kecil P. Berarti yang 39-nya itu ikut ya persentasenya ya? 39, kalau misalkan ini nggak ada persen, juga lebih kecil juga Mas. Misalkan nggak ada persen gitu ya. Nggak ada persen. Ini kan 256, C 265. 39104, 39104. Sama-sama punya persen 1, punya persen 1. Kan P-nya lebih kecil. Kalau misalkan sini ada persen, apalagi gitu. Tetap P-nya kurang dari Q gitu. Kalau nggak ada pun P-nya juga lebih kecil. Nomor berapa lagi? Oke. Biar kita bisa ngejar materi kecukupan data, ini kita akhiri ya. Nanti kalau mau ada diskusian lagi boleh silakan. Ada mau nanya? Yang 19 tadi maksudnya apa ya? Nomor 19. Oke. Coba kita bahas dulu sebentar. Oke. Jika 4 dalam bilangan 54, 68, 97 adalah 4 kali 10 pangkat X. Oke. 7 ini kan angka satuan. Kalau 7 kan angka satuan. 9 angka puluhan. 8 angka ratusan. 6 angka ribuan. 4 angka puluhan ribu. Jadi kalau 7 kali 10 pangkat 0. 9 kali 10 pangkat 1. Karena 9 kan angka 90-an kan? Angka puluhan. Jadi 9 kali 10 pangkat 1. 8 kali 10 pangkat 2. 6 kali 10 pangkat 3. 4 kali 10 pangkat 4. Berarti X-nya 4. X-nya 4. Sementara Y-nya setengah pangkat min 2. Kan sama aja. Kalau dibalik berarti 2 pangkat 2 gitu. Sama-sama 4. Berarti X sama dengan Y. Atau X min Y sama dengan 0 gitu. Oke? Kak, tadi 4x 10 pangkat 4 itu dari mana ya? 4-nya? Ini kan Pak nih. Kalau 9 berarti kali 10 pangkat 1. 8 kali 10 pangkat 2. Kalau posisinya gitu saya juga. 7 angkanya satuan. Satuan kan? 7 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1. Jadi 7 kali 1. Kalau 9 kali 10 pangkat 1. 9 kali 10 pangkat 1. Jadi 9 ini kali 10 pangkat 1. 8 kali 10 pangkat 2. 6 kali 10 pangkat 3. 4 kali 10 pangkat 4 gitu. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Oke, oke ya. Pak, Y-nya itu min 4 atau 4 ya? 4 dong, positif. Oh, karena min 4 kali min 2 kali min 2 ya? Bukan min 2 kali min 2. Posisinya kan setengah pangkat min 2. Kalau dibuat seper kan posisinya seper ketemu seper gitu kan sama aja 2 pangkat 2 gitu. Dibalik, misalkan pangkatnya mau dibuat positif. Kalau pangkatnya dibuat positif berarti ini dibalik 2/1. 2/1 pangkat 2 atau 2 pangkat 2 gitu. Setengah pangkat min 2. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kak, ya? Saya kebalik-balik ini bagian misalnya X lebih dari Y. Di bagian kurang atau misal X kurang Y lebih dari 0, yang kayak gitu saya kebalik-kebalik, Pak. Oh gitu ya posisinya. Jadi misalkan sudah tahu bahwa X lebih besar dibanding Y misalkan ya. Sudah tahu bahwa oh ini X-nya lebih besar. X-nya lebih besar dibanding dengan Y gitu. Tapi di soal itu munculnya Y min X gitu ya. Balik-balik gitu ya. Iya, Kak. Kalau bingung saya lebih besar, X-nya lebih besar kan? Kan X-nya lebih besar di sini. Berarti Y-nya kan lebih kecil kan? Lebih kecil dikurangi sesuatu yang lebih besar. Jadi kan negatif gitu. Atau bisa juga dengan konsep ini dibalik. Dari sini aja. Kalau X lebih besar dari Y berarti kan Y kurang dari X gitu kan? Artinya kalau X-nya pindah ke sana, Y min X jadi negatif gitu. Oke ya, kita lanjutkan kecukupan data. Ini yang teman-teman besok mau tes siapa aja? Ada berapa orang nih? Banyak yang besok mau tes.
Hanin. Oh, Ya, Pak ya. saya. Oh, lumayan banyak ya. Hmm. Kecukupan data itu biasanya muncul 7-9 nomor. Nah, kecukupan data ini beberapa poin yang harus kita ketahui adalah yang pertama, kita harus hati-hati terhadap redaksi. Kadang redaksinya itu sedikit bisa mengecoh gitu. Kemudian yang kedua, terkait dengan redaksi, kita juga hafalkan, kita juga paham tentang konsep gitu. Misalkan gini, ini ada beberapa konsep dan ada beberapa yang harus diperhatikan. Selain konsep kita tahu, redaksi kadang juga perlu, misalkan ada sekilas gini, pukul berapa dengan berapa jam, atau jam berapa dengan berapa jam misalkan. Dan pertanyaan yang jauh berbeda ya, jam berapa dengan berapa jam gitu. Misalkan seperti itu. Jadi ini juga sekilas sama soalnya. Ini jam berapa Anton tiba di sekolah, berapa jam perjalanan dari rumah ke restoran gitu. Sekilas sama tapi jawabannya jauh berbeda gitu. Nanti kita coba bahas. Yang pertama tadi terkait dengan redaksi, kemudian konsep. Kita lihat dulu contoh-contohnya ya. Nomor 1 misalkan. Ini biasanya kalau kecukupan ini angka-angkanya tidak disajikan secara eksplisit gitu, nggak jelas gitu, nggak disajikan secara jelas. Makanya konsep benar-benar harus kuat gitu. Contohnya misalkan gini, diketahui harga 2 pena dan 3 buku, tapi nggak ada nominalnya berapa puluh ribu di situ gitu. Hanya diketahui harga 2 pena dan 3 buku. Tentukan harga 3 pena dan 2 buku. Berarti kalau ini dibuat persamaan, misalkan X-nya pena, Y-nya buku, persamaannya kan jadi 2X tambah 3Y gitu kan. 3Y. Sama dengan sesuatu gitu. Sesuatunya itu ada nilainya, karena diketahui di situ. Walaupun tidak dituliskan secara jelas. Nah, pertanyaannya adalah 3X ditambahkan dengan 2Y itu berapa gitu. Nah, yang pertama, diketahui harga pena saja, berarti 3X saja. Kalau X-nya diketahui, dimasukkan ke persamaan pertama, kita kan punya persamaan hanya ada 1 di sini aja kan. Oke, katakanlah 10.000 misalkan. Katakanlah 10.000. Karena sudah jelas diketahui, berarti kan ada angkanya walaupun tidak dicantumkan gitu. Kalau diketahui harga pena saja, berarti kan dimasukkan ke sini. Penanya misalkan 1.000. 1.000 dimasukkan sini. 2 kali 1.000, 2.000. 2.000 sama tambah 3Y sama dengan 10.000. Jadi kan sisanya 3Y, 2.000-nya pindah ke sana kan bisa. 3Y 8.000. Kalau begitu Y-nya dapat gitu. Kalau Y-nya dapat, penanya dapat, bukunya dapat, bisa menjawab pertanyaan ini. Ini adalah persamaan dengan 2 variabel dan 1 persamaan. Oke, artinya kalau misalkan diketahui pena saja, otomatis kita bisa mencari harga buku. Atau sebaliknya, harga buku saja kita sudah pasti bisa mencari harga pena. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini, jawabannya apa nih? Antara A, B, C, D, E. Kecukupan itu pernyataan A, yang A ini jawaban A adalah ketika pernyataan 1 saja cukup tanpa melibatkan pernyataan 2. Kemudian yang B, pernyataan 2 cukup tanpa melibatkan pernyataan yang pertama. Yang C bisa dijawab dengan salah satu pernyataan. Kemudian yang D hanya bisa dijawab dengan kedua pernyataan, jadi kedua-duanya ini dilibatkan. Kalau hanya satu nggak bisa. Kemudian yang E, kedua pernyataan sudah cukup. Oke. Kalau bentuk seperti ini berarti jawabannya apa? C. Oke, betul Charlie, karena dengan pernyataan pertama aja bisa. Oke, biasanya triknya gini. Ketika pernyataan pertama kita coba dulu tes dimasukkan, oh dapat. 1 bisa menjawab. Jadi kemungkinannya jawabannya kalau nggak A, C, atau D gitu. A, C, atau D. Jadi B dengan E nggak mungkin. Nanti kalau 1 ternyata nggak bisa, 1 ternyata dimasukkan nggak bisa, berarti kita tinggal punya jawaban yaitu B atau E gitu. Bisa dipahami ya? Pak. Gimana? Itu kan 10.000-nya baru masuk ya? Enggak, ini kan ilustrasi aja. Soalnya kan nggak dicantumkan harganya gitu kan? Iya. Harganya. Jadi pokoknya diketahui nih harga 2 pena sama 3 buku. Berarti persamaannya katakanlah 2X sama 3Y sama dengan sekian rupiah gitu. Sekian rupiahnya kita nggak tahu gitu. Pak, kalau misalnya 3 variabel? 3 variabel, contoh yang nomor 2. Menghapus pena buku gitu. Kalau 3 variabel, kita kan sekilas 1 dengan 2 sekilas mirip soalnya. Tapi jawabannya jauh berbeda juga. Nih kita lihat ya. Nomor 1 sudah paham semua, jawabannya C. Bisa dijawab dengan salah satu pernyataan. 1 aja bisa mencari, kita bisa mencari buku. Diketahui harga buku aja kita bisa mencari harga pena. Jadi bisa menentukan 3 pena dan 2 buku gitu. Nah, nomor 2 ini
Diketahui 3 penghapus, 5 pena, 9 buku, harganya 57.000. Berapakah harga sebuah penghapus, 3 buah pena, dan 2 buah buku? Ini kan hanya diketahui satu persamaan nih. Hanya diketahui satu persamaan, tetapi variabelnya 3, yaitu X, Y, Z, atau penghapus, pena, buku. Satu persamaan, 3 variabel. Sementara, kalau ingin menyelesaikan 3 variabel, itu minimal kan 3 persamaan. Sama halnya di sini. Kalau ingin mencari 2 variabel, berarti minimal punya 2 persamaan. Sementara soalnya cuma satu persamaan aja, ini aja. Jadi kita harus mencari satu persamaan dari diketahui yang lain gitu. Nah, nomor 1 bisa menjawab, 2 bisa menjawab. Jadi bisa dijawab dengan salah satu. Nah, bedanya dengan yang nomor 2, kalau misalkan kita masukkan nih harga pena 3.000. Harga penanya 3.000, berarti 5 dikali 3.000, 15.000. Harga bukunya 4.000, berarti 9 dikali 4.000, 36.000. Bisa nggak mencari harga penghapus? Nggak bisa. Ya bisa, Pak. Penghapus bisa? Nggak bisa. Kalau pena saja nggak bisa. Kalau buku saja nggak bisa. Tapi kalau pena dengan buku secara bersama-sama bisa nggak mencari harga penghapus? Oh, bisa. Oh, bisa. Berarti kalau begitu 1 dengan 2 ini bisa menjawab ke pertanyaannya. Jadi hanya bisa dijawab dengan kedua pernyataan. Kalau hanya satu aja, harga pena aja dimasukkan sini, katakanlah persamaannya menjadi 3X ditambah harga penanya 3.000, dari 5 kali 3.000, 15.000. Oke. Kemudian ditambah, kalau nomor 1 aja, 3, ini kita belum masukkan ya, penanya 9 dikali dengan Z misalkan. Sama dengan 57.000. Oke. Bisa nggak ini diselesaikan, X dengan Z-nya, hanya dengan satu persamaan itu? Satu persamaan ini? Tidak bisa. Mencari X dengan Z bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kan, kalau misalkan pernyataan ini nggak bisa, kemungkinan kalau nggak dijawab dengan kedua pernyataan, atau bisa jadi kedua pernyataan ini tidak cukup gitu. Nah, kita coba. Kalau buku saja bagaimana? Kalau buku saja berarti 3X ditambah dengan 15Y ditambah dengan 36.000 gitu. Ditambah dengan 36.000. 57.000. Kalau hanya di persamaan ini aja. Ini nggak ada. 2 aja berdiri sendiri. Bisa cari X dengan Y? Nggak bisa. Kan nggak bisa kan? X dengan Y-nya nggak bisa kita cari. Kecuali kalau misalkan persamaannya dimasukkan sini. Jadi satu paket. 9 kali 4.000, 36.000. Nah, baru ini kita pindah ruang, dapat X-nya. Kalau dapat X-nya berarti bisa mencari harga sebuah penghapus, 3 buah pena, 2 buah buku. Jadi nomor 1 ini, nanti nomor 1 bisa jawab dengan salah satu pernyataan aja bisa. Kalau nomor 2 ini hanya dijawab dengan kedua pernyataan. 1 dengan 2 harus dilibatkan. 1 berdiri sendiri nggak menyelesaikan, 2 berdiri sendiri juga nggak menyelesaikan. 1 dengan 2 bersama-sama baru menyelesaikan. Kemudian nomor 3. Tentukan volume air dalam sebuah tabung yang memiliki tinggi 30 cm. Tinggi tabungnya 30 cm. Nah, kita harus paham dulu konsep volume tabung. Volume tabung rumusnya apa? Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Alasnya berarti lingkaran. Alasnya lingkaran luasnya apa? PR kuadrat. PR kuadrat T. Jadi PR kuadrat T. T-nya sudah ada. Jadi mencari R-nya. Kalau mencari R-nya, diameternya diketahui, R-nya diketahui juga. Kalau diameternya diketahui? Kalau diameternya diketahui. R-nya kan setengah diameter kan? Berarti R-nya 5 cm kalau gitu. 1 bisa menyelesaikan. Sekarang kita lihat nomor 2. Keliling lingkaran alasnya 31,4 cm. Kalau keliling rumusnya apa? Kan? 2 PR. 2 PR. 2 PR-nya diketahui 31,4. Berarti kan P-nya sendiri kan diketahui 3,14 kan? 3,14 gitu. Kalau begitu 3,14 dikalikan 10 kan 31,4. Oh, berarti 2R-nya 10. R-nya berarti 5. Artinya 1 aja bisa menyelesaikan, 2 aja juga bisa menyelesaikan. Ini Charlie. Nomor 4, rumah Cynthia, rumah Dewi, dan sekolah terletak berturut-turut pada sebuah jalan lurus, yaitu Jalan Sukasari. Berapakah jarak rumah Cynthia ke sekolah? Rumah Cynthia ke sekolah jaraknya berapa? Ini jarak ya, bukan perbandingan, tapi jaraknya. Maaf, yang sebelumnya R-nya berapa ya? Pernyataan 2-nya. R-nya 5. Oh, sama ya? Iya. Iya, udah.
R-nya 5, oke. Karena 2 R-nya kan 10 kan? Pak, kalau misalnya R-nya beda kita dapat 1 dan 2? 1 dan 2? Iya, tapi kan intinya kalau R-nya ini bisa menyelesaikan persamaan, R-nya ini juga bisa menyelesaikan persamaan gitu. Salah satu saja sudah bisa menjawab pertanyaan di nomor 3 gitu. Di nomor 4 ya. Rumah Cynthia, Dewi, dan sekolah terletak bertutur pada sebuah jalan lurus, yaitu Jalan Sukasari. Berapakah jarak rumah Cynthia ke sekolah? Jarak sekolah ke rumah Dewi 3,2. Perbandingan jarak sekolah ke rumah Dewi dibanding jarak ke rumah Cynthia adalah 3:5. Boleh kita ilustrasikan kalau seperti itu? Oke. Cynthia, Dewi, dan sekolah. Oke. Lihat. Dewi, sekolah. Oke. Di posisi tempatnya. Jarak sekolah ke rumah Dewi adalah 3,2. Oke. Berarti dari sini Dewi ke sekolah adalah 3,2 km. Kemudian perbandingan jarak sekolah ke rumah Dewi dibanding jarak sekolah ke rumah Cynthia adalah 3:5. Jadi dari sekolah ke Dewi 3, sekolah ke Dewi 3, kemudian Cynthia ke sekolah adalah 5. Kita mencari jarak Cynthia ke Dewi? Di rumah Cynthia ke sekolah. Oke, Cynthia ke sekolah. Oke, sini perbandingannya jarak rumah dan sekolah ke Dewi dibanding jarak sekolah ke Cynthia adalah 3:5. Bandingannya 3:5. Oke. Bisa ya, jelas ya? Karena perbandingannya sekolah ke Dewi sudah ada. Kemudian sekolah ke Cynthia juga sudah ada. 5. 3:5. Oke. Perbandingan semilai aja. 3:5 sama dengan 3,2 banding X. Tidak dikalikan silang. Jadi 1 dengan 2 ini harus dilipatkan. Gimana? Jawabannya? D. Delta. Iya, oke. Oke. Nah, nomor 5. Nomor 5 ini juga harus hati-hati. Coba teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya apa? E. Ada yang punya pendapat berbeda? Oke, karena apa? Bentuk bangun ruangnya nggak tahu. Lingkaran. Keramiknya berapa kali berapa? Oke, betul. Keramiknya berapa kali berapa tidak diketahui. Jadi, berapakah kebutuhan banyak keping keramik untuk dipasang di lantai kamar tidur Sonia? Panjang kamarnya diketahui. Lebarnya juga diketahui. Lebar kamar Sonia kan 2/3. 2/3 berarti kan dikali 2 dibagi 3 gitu kan? 3 meter. Luasnya berarti 4,5 dikalikan 3. 13,5 meter persegi. Kalau ditanyakan berapakah luas kamar Sonia, bisa dijawab dengan 1, 2. Tapi berapakah kebutuhan keping keramik? Kalau keramiknya 25 kali 25, 50 gitu kan. Jadi kedua pernyataan ini nggak cukup untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 5. Oke. Ini juga harus hati-hati. Jadi keramiknya juga harus diketahui. Nomor 6. Rata-rata nilai siswa putra 68. Berapakah jumlah siswa putri? Lalu diketahui jumlah siswa putranya 24. Rata-rata gabungan putra dan putri 71. Kemarin ini cara cepatnya rata-rata gabungannya 78. Berarti putranya di bawah. Putra 68. Kemudian gabungan 71. Kemudian putri. Nah sekarang jaraknya 68 ke 71 diketahui, berarti kan 68 ada 3. Ini tidak diketahui. Perbandingan kan dibalik nih. Perbandingan, cepatnya kan dibalik. Bukan 3 banding rantanya, tapi rantanya banding 3. Kalau perbandingan putra banding putri, ini adalah tanda-tandanya banding 3 gitu. Kak, 3 apa ya tadi? Gimana? 3 tadi ini apa ya? 68 ke 71. Oh, oke. Ini cara cepatnya nanti nomor 7 bisa menjawab dengan cara seperti itu akan mudah dipahami nanti. Kalau ini kan karena nilainya nggak lengkap nih. Jumlah siswa putranya 24. Rata-rata gabungan putra putrinya 71. Ini kan nggak lengkap nih. Ketika diketahui jumlah siswa putra 24, padahal perbandingannya kita nggak tahu berapa banding berapa gitu. Jadi 1 dengan 2 ini nggak bisa menjawab untuk jumlah putrinya gitu.
1 dengan 2, kedua pernyataan ini nggak cukup. Karena ada banyak informasi yang kita nggak bisa mencari. Oke. Ada banyak informasi yang belum lengkap. Oh, sorry. Kita bandingkan dengan yang nomor 7. Oke. Kalau ada rata-rata berkelompok kan cakupannya gini. Putra 72. Oke. Putra 72. Kemudian gabungan ditanyakan. Kemudian putrinya 85. Oke. Sekarang jumlah siswa putra dengan putri. Putra dengan putri itu bentar, 24. Oke. Jumlah siswa putra 24, jumlah siswa putri 24. Berarti kan perbandingannya 1:1 gitu kan? Perbandingannya 1:1. Dibalik juga tetap sama, 1:1. Artinya jarak putra ke tengah dengan jarak putri ke tengah sama gitu. Kalau kita ingin tahu berapakah jaraknya, berarti 72 dengan 85 selisihnya kan 13. 13 dibagi 2. 6,5. Jadi gabungannya 72 tambah 6,5. 78,5 gitu. Gabungan ke putra 6,5. Gabungan ke putri juga sama-sama 6,5. Karena perbandingan siswa putra dengan putri diketahui. Jadi kalau berapakah rata-rata gabungannya, bisa dijawab 78,5. Karena apa? Karena diketahui siswa putri, diketahui juga siswa putra. Kalau diketahui putra dengan putri kan tahu gabungannya. Misalkan gini, jumlahnya berbeda gitu ya. Misalkan jumlahnya berbeda. Ini kita kosongkan dulu. Ini kita kosongkan. Misalkan, katakanlah ini 12, ini 36 misalkan. Ini 12, ini 36. Berarti putra banding putri. Banding putri. Ini kan sudah jelas bahwa 12 banding 36. Nah, nanti di situ dibalik posisinya. Atau kita bisa menuliskan di sini, kalau dibagi 12 berarti 1:3 kan? 1:3. Nah, nanti kalau misalkan udah tahu perbandingan seperti itu, berarti jarak dari putra ke putrinya dibalik posisinya. Putra, kalau saya logika kan gini, lebih banyak siswa putri. Lebih banyak siswa putri. Berarti rata-rata gabungan akan lebih mendekat ke putri gitu. Jadi jaraknya dari sini ke sini 1 dibanding dengan dari sini ke sini 3. Jadi paham ya? Intinya kalau misalkan diketahui jumlah siswa putra, diketahui jumlah siswa putri, rata-rata gabungan, kita bisa cari kalau ada rata-rata informasi rata-rata putra dengan putri. Jadi yang tadi, yang nomor 6 itu kedua pernyataan tidak cukup, yang nomor 7 hanya bisa jawab dengan kedua pernyataan. Ini 8 dengan 9 juga mirip. Oke, 8 dengan 9 kita baca dulu. Ini Bapak sudah jam 5 lebih, hampir 5.40 nih buat teman-teman BIB. Seperti mau, Oke, 2 soal lagi aja ya. Membandingkan nomor 8 dengan nomor 9. Kita lihat dulu sebentar. 8 dengan 9. Iya, bentar lagi buka puasa ya. Nomor 8 kira-kira jawabannya apa nih? Entok. Iya, betul. Karena apa? Karena Tidak dikasih tahu jam keberangkatan. betul, jam keberangkatannya tidak diketahui. Karena pertanyaannya jam berapa atau pukul berapa, bukan berapa jam. Kecepatan diketahui, jarak dari sekolah ke rumah diketahui. Waktu tempuhnya bisa dicari. Misalkan waktu tempuhnya 3 jam. Waktu tempuhnya 3 jam. Kalau 3 jam, nggak tahu berangkatnya jam berapa, ya nggak mungkin tahu jam berapa tiba di rumah gitu kan. Ini kedua pernyataan tidak cukup. Beda dengan nomor 9. Kalau tadi jam berapa, kalau ini berapa jam. Sama-sama diketahui kecepatan dan juga jarak. Nomor 9 jawabannya apa? Delta. Hanya bisa dijawab dengan kedua pernyataan. Oke, berapa jam ini bisa kita cari. Oke, dan seterusnya. Kira saja nomor 10 jawabannya apa? D bukan Kak? Yang D. D salah. Jawabannya E. Entok. Oh. Karena saldo awalnya nggak tahu berapa lama disimpan. Awalnya belum nggak tahu berapa lama disimpan. Berapakah banyak tabungan tasnya pada bulan Januari 2022? Saldo awalnya 8.400.000, tapi kan saldo awalnya nggak tahu di bulan apa. Misalkan di bulan Desember dengan ketika di bulan Agustus tentu saja lama menabungnya kan berbeda.
Kalau lama menabungnya berbeda, bunganya juga berbeda gitu. Jadi saldo akhirnya juga berbeda, gitu kan? Kedua pernyataan tidak cukup. Berarti harus diketahui bulan awal dia menabung, Kak ya? Iya, bulan awal dia menabung atau lama dia menabung gitu. Oke. Diketahui 4 bulan dia menabung, diketahui kapan. Pak, kalau pertanyaannya apakah gitu Pak? Jawabannya, misalnya apakah X tambah Y lebih besar dari 0? Kalau kita jumpai 2 jawaban, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Apakah pernyataan satu itu menjawab? Kalau pernyataan satu berarti belum menjawab. Kalau misalkan masih diragukan gitu kan. Contohnya misalkan gini, ada yang mirip seperti itu. Oke. Contohnya seperti nomor 15 nih. Ya, pertanyaannya bagus dari misalkan masih ada 2 kemungkinan. Contohnya misalkan tentukan hubungan antara P dengan Q jika P-nya A per 2, Q-nya A dikurangi A per 3. Kita misalkan ambil pernyataan yang kedua nih, pernyataan kedua. A-nya lebih besar dari 1. 0 itu lebih besar dari 1. 0 kan lebih besar dari 1 kan? Ketika dimasukkan ke sini, 0 dimasukkan ke sini, 0 per 2 kan 0. A-nya kita masukkan 0. Q-nya juga kita masukkan 0. 0 dikurangi 0 per 3. Sama-sama 0. Oh, berarti sama dengan gitu. Tapi kalau misalkan kita masukkan 2 misalkan, 2 dibagi 2, jawabannya 1. 2 dikurangi 2 per 3. 2 dikurangi 2 per 3. Ini kan sama aja 3 per 3, jadi 4 per 3 gitu. Oh, kok berubah lagi? Tadi P sama dengan Q. Ini berubah P kurang dari Q gitu. Tadi kan berarti belum bisa menjawab. 2 aja belum bisa menjawab gitu. Itu nggak bisa kita jawab, jadinya tidak dapat hubungannya tidak dapat disimpulkan gitu. Nggak bisa juga ya Pak? Iya, karena di sini kalau misalkan C berarti juga salah. Karena 2 ini nggak menyelesaikan kan? 2 nggak menyelesaikan. Jadi ini jelas bukan jawabannya. Ini jelas bukan jawabannya. Yang C juga jelas bukan jawabannya. Kalau 2 kita cek nggak bisa, berarti ini bukan jawabannya. Kemudian kedua pernyataan tidak cukup. Kita pastikan dulu A ketika lebih dari 1. 2 dimasukkan sini, 3 dimasukkan sini, kok jawabannya sama semua. Misalkan 10 dimasukkan sini, 10 per 2 jadinya 5. Kemudian 10 dikurangi 10 per 3. Apa 10? Berarti kan sama dengan 30 per 3 gitu kan? 30 kurangi 30 per 3 berarti 20 per 3. Oke, selalu lebih besar Q. Nah, ini satu aja cukup. Jadi jawabannya adalah yang A gitu. Jadi kita memang harus mencoba, 1 dengan 2 kita coba gitu. Kemudian yang kedua juga kita harus cermat terhadap statement. Nomor 16 misalkan. Nomor 16. Jawabannya apa? Berapakah harga beli 4,5 kg emas? Kalau diketahui, jawabannya apa? C. C salah? Bravo. Bravo. Nah, bravo. Tadi yang membuat kita harus cermat tuh ini dikatakan harga jual emas. Yang kan harga beli. Walaupun harga jual emasnya diketahui, kalau harga beli kan kita nggak bisa memastikan gitu kan. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Berapakah harga beli 4,5 kg emas dan seterusnya. Jadi memang kita harus cermat terkait yang pertama konsep, yang kedua redaksi. Karena redaksinya juga harga jual, harga beli gitu. Kita harus peka di situ gitu. Oke. Pak, ada soal yang genap ganjil gitu nggak Pak? Misalnya jika diketahui X tambah Y sama dengan genap, X kali Y sama dengan ganjil, apakah X kali Y ganjil? Ada soal suka bingung ganjil genap. Boleh satu lagi nih, nomor 23. Satu lagi, nomor 23. Kalau hari itu di tanggal dan bulan yang sama, tahun yang akan datang, polanya gimana? Misalkan sekarang 26 Maret 2023. Ini hari Minggu ya. Kalau 26 Maret 2024, hari apa? Kemudian kita lihat. Ini 25, 26, 27. Oke.
Hari itu kan akan bertambah setiap tahunnya 365, kecuali tahun kehabisan gitu ya. 365 polanya, kalau misalkan bertambah 365, ini kan yang bisa dibagi dengan 7 kan 350, tambah 14 kan, tambah 1. Artinya kalau 365 dibagi 7, sisanya 1 itu. Sisanya 1. Jadi kalau misalkan tambah 365, misalnya soalnya gini, Senin tambah 365 hari, sama dengan hari apa? Jadi sama aja tambah 1 hari, berarti jawabannya Selasa gitu. Karena 365 ini kalau 364, ini kan akan kembali ke Senin lagi, gitu kan? Sisanya 1. Nah sekarang 26 Maret ke 26 Maret 2023 ke 26 Maret 2024. Ini nambahnya bukan 365 hari, tapi 366. Karena ini tahun kehabisan. 24 itu tahun kehabisan, tahun yang bisa dibagi 4. Jadi di bulan Februari ada tanggal 29. Melewati 29 Februari. Kalau melewati 29 Februari, berarti tambahnya bukan 1, tapi tambahnya 2. Jadi ini Selasa. Oke. Minggu tambah Senin, Selasa. Nah nanti 26 Maret 2024 hari Selasa, 26 Maret 2025 hari apa? Cukup tambahkan 1 hari. Rabu. Tahun 2005, 2005, 2006, 2006 tambah 1 hari lagi, Kamis. 2027 gimana? Tambah 1 hari lagi, Jumat. Nah 2028 karena bisa tambahnya 2 hari, jadi Minggu dan seterusnya. Nah sekarang pertanyaan ini, apabila sekarang hari Selasa, maka tanggal dan bulan yang sama di 2 tahun yang akan datang adalah hari apa? Jawabannya delta. Alasannya apa? Harus diketahui tahunnya. Dikarenakan harus diketahui tanggal, tahun, bulan sekarang. Bulan harus diketahui. Karena kalau tanggal dan bulannya beda, ini juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu gitu. Oke ya, jadi 1 dengan 2 harus ada di sini. Karena apakah melewati tahun kehabisan atau tidak gitu. Oke, sudah jam 5:48. Tapi intinya kalau kecukupan tadi konteksnya, setiap konsepnya harus tahu. Kalau aritmatika berarti konsep dasarnya apa. Kalau misalkan terkait dengan kecepatan jarak waktu, konsep dasarnya. Kemudian terkait dengan konversi satuan dan lain sebagainya, konsep dasarnya harus tahu. Kemudian juga harus benar-benar cermat terkait dengan yang diketahui. Jadi banyak pengecoh-pengecoh seperti tadi kan, diketahui harga jual, harga beli dan seterusnya. Ini juga harus cermat kita dalam membaca sebuah soal gitu, bersama garis dan seterusnya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sambil menunggu bentar lagi azan ya. Mbak Martin, silakan. Ini udah masuk azan nih teman-teman. Rasanya juga udah masuk waktu maghrib untuk WIB. Oke. Kayaknya kalau ya, jadi sayang banget nih Kak Bagus dan teman-teman. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupin sampai sini aja ya teman-teman semua. Kak, boleh minta yang rekaman yang recording yang kemarin nggak? Sama yang sekarang. Oke, Soalnya tenang kemarin aja. saya nggak ikut dan besok saya ujian. Siap. Di grup inti sudah di-share, nanti kami share lagi ya di Telegram sama di grup untuk recording hari ini. Sama yang kemarin boleh, Kak? Oke, tenang aja nanti akan di-share. Makasih sekali untuk Kak Bagus atas ilmunya, sharing ngabuburitnya malam ini, sore ini sangat bermanfaat sekali. Oke, karena udah azan untuk waktu WIB, kita harus mengakhiri tadi grup kita sore ini. Nah, teman-teman semua, kami menyemangati ya, semoga sukses. Semoga sukses semuanya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Bagus. Oke, sama-sama. Jangan lupa untuk join di grup Telegram kami, sama follow Instagram untuk tahu event-event dan kegiatan selanjutnya dari Tim Punya Arti. Selanjutnya, selamat berbuka untuk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan untuk Kak Bagus dan partisipasi dari teman-teman semuanya sampai hari ini. Terima kasih. Semoga sukses semuanya ya, lulus semuanya. Bisa lancar studinya. Amin, amin, amin. Amin, makasih. Oke, sama-sama. Selamat berbuka puasa. Baik. Oke, teman-teman boleh lihat yang mau menyiapkan berbuka puasa.